Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Prido Muhammad Mustar dengan NIM 0521455594. Saya mahasiswa program studi Sistem Informasi dari UP BJJ Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktek 2 untuk mata kuliah Keamanan Jaringan dengan kode STSI 4404 yang dibimbing langsung oleh Bapak Yanuar Ludiasa STMCS. Baiklah, langsung saja. Tahap pertama adalah kita mempersiapkan instalasi Cisco Packet Tracer. Kemudian membuka atau membuat paket tracer firewall ACL seperti tampilan di gambar 1 ini. Jadi kita sesuai dengan arahan di modul ini ada 5 PC dan 2 router, kemudian ada web server dan FTP server. Ini saya sudah membuat tampilan dari paket tracer firewall ACL. Ada PC 01 dan ada PC 00 dan PC 01 ini masing-masing networknya adalah 30. Seperti tabel networknya 30 dan PC 2 sampai 4 ini, isi 2 sampai dengan 4 ini networknya adalah 10. Ini saya sudah memasukkan IP address dan networknya sesuai dengan modul. PC2, PC3, dan ini PC4. Kemudian untuk mempraktikkan NAT overload ini kita coba dulu apakah terhubung dari PC 0 sampai dengan PC4 ke web server dan FTP server. Jadi praktikum overload ini adalah teknik untuk mengizinkan banyak perangkat di jaringan lokal untuk berbagi satu alamat ke IP publish secara bersamaan untuk terhubung ke jaringan internet. Baiklah, berikutnya untuk poin A, kita diminta untuk menghubungkan dengan web dan FTP server menggunakan protokol ICMP. Langsung saja, untuk mempraktikkan NAT overload ini kita coba dulu apakah terhubung dari PC 0, PC1, PC2, 3, dan 4 ini ke web server dan FTP server. Kita coba dulu lakukan perintah dari masing-masing komputer agar memastikan koneksi itu terhubung. Kita lakukan ping ICMP ke web servernya. Kita mulai dulu buka dari command prompt ini, kita lakukan ping ICMP ping 192.168.20.5 karena ini IP address-nya 20.5. Kita launching, enter, kita tunggu hasilnya. Coba sekali lagi. Oke, nah ini sudah terhubung. Kemudian kita ping FTP servernya, ping FTP 192.20.10. Kita coba tekan enter.
oh maaf salah, ping 192. Maaf terlalu semangat ya. 192.168.2010 ini dari TV servernya. Kita klik enter. Nah, sudah terhubung teman-teman. Selanjutnya kita coba untuk PC 1 ya. Kita coba untuk PC 1, perintahnya sama, ping 192.168.20.5. Oke, sudah terhubung. Kemudian TV servernya kita coba cek, ping 192.168.20.10. Tekan enter. Oke, sudah terhubung untuk PC 1. Kemudian PC 2 kita coba juga. PC 2 kemudian lanjut lagi ke PC 3, kita coba ping apakah terhubung. 168.20.5. kita tekan enter. Oke, sudah terhubung. Kemudian FTP nya ping 192.168.20.10. kita tekan enter. Oke, sudah terhubung juga. Oke, lanjut lagi PC nomor 4, kita coba masuk command prompt, kita ping terlebih dahulu 192.168.20.5. Oke, sudah terhubung ya. Kemudian FTP servernya kita coba dulu, ping 192.168.20. Oke, sudah terhubung juga ya. Berikutnya poin B, kita diminta untuk dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat 192.168.20.10. Kemudian poin C, kita diminta untuk dapat mengakses web server yang terdapat di alamat 192.168.20.5. Nanti akan muncul tampilan seperti gambar nomor 3. Baiklah, langsung saja kita mencobanya. Kita masuk di PC 0, kemudian pilih web server, kita masukkan URL-nya, alamat dari IP address-nya web server, apakah FTP ini berjalan apa tidak, kita cek dulu di web server. Kita masukkan 192.168.20.5. kita langsung saja go. Nah, ini sudah muncul tampilan dari HTML web server. Ini saya sudah menambahkan desain HTML sendiri dengan header selamat datang di web server, kemudian berisi tugas 2,
mata kuliah keamanan jaringan, program studi universitas terbuka. Kemudian kita coba ping dulu. Kemudian kita ping dulu, kita klik yang VC0 tadi, kita ping FTP servernya ya, masuk komen prompt, kita ketik ping 192.168.20.10, klik enter. Kita ping FTP nya ya, FTP ping FTP 192.168.20.10. Cisco, kemudian Cisco passwordnya. Oke, ini sudah masuk di FTP. Kemudian kita coba di PC 1. Sembilan dua 168.20.5. Nah, coba dulu. Oke, sudah masuk. Kemudian kita ping FTP servernya. Cisco. Oke, sudah on. Kemudian PC 2 kita coba 92.168.20.5. apakah sudah masuk ke web server? Sudah ya, ini sudah tampil. Kemudian FTP servernya kita coba 192.168.20.10 Cisco. Oke, sudah on. Kemudian lanjut PC 3. Sama ya langkahnya, kita buka web browser, ketikan 192.168.20.5. Oke, sudah muncul, sudah terhubung. Kemudian ke FTP nya, FTP 92.168.20.10, tekan enter. Cisco. Oke, sudah terhubung. Lanjut lagi PC. Kita cek dulu web browsernya
168.20.5. Ketik enter. Nah, sudah terhubung juga. Kemudian TV-nya 192.168.20 Cisco sudah terhubung. Kita memanggil semua web server, sudah bisa kita panggil semua web server dan FTP-nya. Jadi kita sudah bisa memanggil web server dan FTP server. Setelah itu lakukan net start dulu apakah muncul alamat hostnya dari PC 0. Masuk ke web server, PC 0 kita buka, kita ke web server ini. (192.168.20.5) kita klik berulang kali. Oke, coba kita buka web servernya, kita ketikkan net start, lakukan net start. Enter. Kita coba lagi, kita klik ya, net start. Nah, ini sudah muncul yang kita klik tadi di web server 30.5, itu adalah PC 0. Oke, kita coba lagi di PC nomor 1. Angkanya seperti tadi, kita buka web browsernya, ketikkan 192.168.20.5, kita enter. Oke, sudah masuk, sudah terhubung. Kemudian kita perintahkan net start. Kita klik berulang kali. Net start. Oke ya, sudah terhubung. Ini sudah terhubung. Ini kelihatan yang mengakses alamat web server adalah 192.168.30.6. Ini adalah PC nomor 1. Kemudian PC nomor 2 kita coba. (192.168.20.5). Kita coba klik berulang kali, nanti kita net start. Nah, ini sudah kelihatan juga yang mengakses alamat web server adalah IP 192.168.10.05. Ini network 10 adalah tadi di PC nomor 2. Kita coba PC nomor 3. (192.168.20.5).
tunggu. Kita klik dulu berulang kali. Di situ kita coba net start ya. Oke, sudah bisa memanggil. Ini kelihatan yang mengakses alamat web server IP 192.168.10.5. Ini tadi PC nomor 3. Coba kita PC nomor 4 sama langkahnya 192.168.20.5. Oke, sudah kita coba lakukan net start. Nah, ini sudah kelihatan juga ya, yang mengakses alamat web server adalah 192.168.10.7. ini dari PC nomor 4. Kemudian kita lihat di FTP servernya, kita buka FTP server, kita ketik net start. Apakah sudah muncul? Nah, ini sudah muncul. Kita sudah verifikasi di FTP server dan web server. Jadi PC 123 PC 0 1 2 3 4 kita bisa mengakses FTP server network 10 dan network 30. Selanjutnya skenario yang akan digunakan selanjutnya adalah poin A. Semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan FTP di 192.168.20.10 dan layanan HTTP di 192.168.20.5, tetapi tidak dapat mengakses menggunakan protokol ICMP. Terus kemudian poin B, PC yang beralamat 192.168.10.6 dan 192.168.10.7 dapat mengakses layanan FTP di 192.168.20.10 dan layanan HTTP di 192.168.20.5 setelah dapat mengakses protokol ICMP pada kedua server tersebut. PC lainnya yang terdapat di jaringan 192.168.10.0 hanya dapat mengakses protokol ICMP. Ini adalah konfigurasinya. Langsung saja kita coba. Selanjutnya tadi semua PC yang networknya 10 bisa mengakses layanan web server dan FTP. Kemudian dia tidak akan mengenali alamat pengirim asli yang memiliki network 10. Sedangkan PC yang networknya 30 bisa mengakses layanan FTP dan web server, tetapi servernya masih mengenali IP address dengan network 30.5 dan 30.6. Jadi kita konfigurasi dulu router 1, kita buka. Ketik N, kemudian config terminal. Kemudian pada router config kita ketikkan interface 0. Kemudian ipnet inset. Kemudian
kita ketikkan internet fast 0, dan 1, kita enter. Kemudian kita IP NAT insertkan kembali. Kemudian kita ketik internet kita ketikkan internet serial 0 1 1. Kemudian IP NAT offset. Kemudian exit, kita exit dulu. Kemudian akses list, ketik akses list 192.168.10.0, kemudian 00255. Kemudian IP NAT inset, source list 1, interface S1 overload. Kemudian kita akan menganalisis PC 0. Kita buka, coba kita mengakses web servernya 192.168.20.5. Kita buka web servernya. Kita klik, kita klik beberapa kali, kemudian kita ke web server, langsung lakukan saja netstat. Kita klik lagi, kita netstat. Nah, ini dia masih mengenali network 30 yang dimana itu adalah PC 0. Kemudian kita coba PC 4. Kita ketikkan 192.168.20.5. kita go, kita klik, kemudian kita netstat kan di web server, netstat. Aku lagi klik. Nah, di sini bisa kelihatan PC network 10 bisa mengakses web server, tetapi tidak dikenali karena sudah di setting net overload. Tadi kita sudah setting net overload tadi. Sekarang di sini
sudah paling bawah ini tidak dikenali ya. Untuk network 10.7. Dari aktivitas tersebut terlihat web server masih mengenali alamat asli dari host yang berasal dari 30. Kemudian sedangkan jika mengakses web server tersebut berasal dari host network 10, maka web server tersebut mengenali host tersebut memiliki alamat 192.168.50.1. Nah, ini kita sudah melaksanakan konfigurasi NAT. Kemudian selanjutnya praktikum konfigurasi VPN set to set. Jadi VPN set to set ini adalah jenis virtual private network yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal atau LAN yang berada di lokasi berbeda melalui jaringan publik, misalnya internet, sehingga kedua jaringan tersebut itu dapat berkomunikasi seperti berada dalam suatu jaringan yang sama. VPN ini seperti membuat tunnel atau terowongan yang aman menggunakan teknologi enkripsi, sehingga data yang dikirim antar lokasi tidak dapat dibaca oleh pihak lain. Ini kita diminta untuk konfigurasi VPN set to set. Yang pertama, instalasi Cisco Packet Tracer, kemudian buka file IP tracer IP set to set, sehingga muncul topologi seperti gambar 12 ini ya. Kita sudah membuatnya, kita buka file, open, kita buka. Ini seperti desain topologi yang ada di modul. Tentunya untuk alamat dari masing-masing interface sesuai dengan tabel. Kita coba lihat untuk PC 0 192.168.10.10. Kemudian PC satunya adalah 192.168.20.10, dan terdapat 3 router dengan internet 0.00.192.168.10.1. Kemudian router 2 192.168.20.1.
untuk serial 030 172.16.20.2, kemudian router 3, di serial 030 ini 172.16.10.1, dan serial 031 172.16.20.1. Di sini kita buat fitur keamanan dulu. Untuk router 1 kita masuk CLI, kita ketikkan exit dulu, oke. Kemudian ke config terminal, end dulu, kemudian config terminal, kemudian kita masukkan lisensi security kinen, kita ketik yes, kemudian end, kemudian kita ketik copy running config, startup config, kita isi, beri nama start config, oke. Kemudian kita reload, enter. Oke, sudah. Kita end, kemudian kita ketikkan show version untuk mengetahui apakah lisensi ini sudah aktif. Oke, sudah aktif. Ini ada security kinen. Kemudian kita lanjut ke router kedua. Oke, kita lanjut untuk mengkonfigurasi fitur keamanan router 2. Langkahnya sama, masuk ke CLI, kita ini exit dulu.
Oke, kita masuk ke config terminal. Kemudian kita ketik lisensi. Modul C2900 teknologi package security Kinen. Kita yes. Kemudian kita ketik N. Terus kemudian kita copy, kita ketikkan copy running config startup config, kita enter saja. Kemudian kita masukkan name-nya, ini adalah start config, enter. Kemudian reload, kita enter, kita tunggu. Oke, kemudian kita end. Ketikkan show version untuk melihat apakah sudah terinstall. Oke, ini sudah tampil, sudah ada fitur keamanan security Kinen. Baiklah, kita lanjut lagi untuk router ketiga. Langkahnya adalah sama, kita buka Jelly, kemudian config terminal, kita end dulu. Oke, kita config terminal terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan session with modul C2900 teknologi package security Kinen. Kita enter saja, kita yes. Oke, kemudian kita end, kemudian kita ketikkan copy runningnya, enter saja. Kemudian kita masukkan file name-nya adalah startup config ya. Oke, kita enter, kemudian kita reload, sama tadi selangkahnya, kemudian tekan enter. Kita tunggu.
Oke, langsung kita show version. Nah, sudah tampil untuk keamanan, untuk fitur keamanan security kinen sudah semua. Oke, tadi kita sudah mengaktifkan fitur-fitur keamanan pada perangkat router 1 dan 2 menggunakan perintah yang seperti ada di modul ini ya, sudah sesuai. Kemudian poin B ini kita diminta untuk mengkonfigurasi parameter IPsec pada router 1 dengan konfigurasi sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi interesting traffic, yaitu paket data yang memicu untuk membentuk jalur VPN. Pada contoh praktik ini, semua paket data yang berasal dari jaringan 192.168.1.0 menuju ke jaringan 192.168.3.0 akan memicu bentuknya jalur VPN. Baiklah, langsung saja kita masuk ke konfigurasi parameter ISA-KMP fase 1. Kita langsung menuju ke router 1, masuk ke CLI, kita exit dulu, kita enable, exit dulu. Oke, kita konfigurasi IPsec router 1. Pertama ketik enable, kemudian masuk ke config terminal. Oke, sudah lah. Setelah itu kita inputkan access list 110 permit IP 192 IP 192.168.10.0.255.192.168.20.0 kita enter saja. 255 kita enter saja. Oke. Kemudian konfigurasikan parameter ISA-KMP fase 1-nya dengan mengetikkan crypto IASKMP polis 10, enter. Kemudian enkripsikan AES, kemudian authentication pre-share, kemudian grup 2, lalu exit. Oke, setelah itu kita input crypto IASKMP kayak Cisco address 172.16.10.1, kita enter. Setelah itu konfigurasikan parameter ISA-KMP fase 2-nya. Copy, crypto IPsec transform set VPN set ESP 3des ESP SAA HMAC nya, enter saja ya. Kemudian crypto map VPN MAP 10 IPsec IASKMP, kemudian deskripsikan VPN nya, koneksi to router 3, kemudian IPsec 172.168.10.1, enter saja. Kemudian
set transform VPN setnya ya. Oke, terus MAC address 110, kemudian exit. Setelah itu kita konfigurasi CryptoMap pada interface output, interface yang terhubung ke jaringan publiknya. Yaitu interface serial 030, kemudian CryptoMap VPN map. Oke, sudah on ya. Kemudian untuk router 3 kita coba masuk ke CLI, kita enable, terus masuk config terminal, kemudian kita inputkan access listnya 192.168.20.0, 0255, kemudian 192.168.10.0.000.255. Enter, kemudian konfigurasi parameter ISA KMP fase satunya. Ini langkahnya sama seperti yang konfigurasi router 1. Kemudian enkripsi S-nya, kemudian grup 2, kemudian exit. Setelah itu kita masukkan input crypto ISA KMP ke Cisco address 172.16.10.2. Nah, ini untuk konfigurasi parameter ISA KMP fase 1. Kemudian kita konfigurasi parameter ISA KMP fase 2-nya. Crypto IPsec dan pop set VPN set. Kita enter. Kemudian CryptoMap MAP 10 IPsec ISA KMP, kemudian deskripsi VPN connection to router 1. Oke, setelah itu set peer 172 16.10.2, kemudian set transport set VPN set. Oke, kita MAC address-kan 110, kemudian exit. Setelah itu konfigurasi CryptoMap pada interface output atau interface yang terhubung ke jaringan publik router 3, interface serial 030. Kemudian CryptoMap VPN MAP. Oke, sudah on ya. Nah, ini sudah on ya. Kemudian tahap akhir kita diminta untuk verifikasi hasil config IPsec SA. Coba kita tes. Kita masuk PC-nya, kemudian kita ping ya.
Oke, sudah masuk. Kemudian selanjutnya di router 1 kita akan verifikasi hasil config IPsec-nya. Kita cek Tixo Crypto. Untuk melihat hasilnya, kita ketik show crypto IPsec SA, kita enter. Nah, ini tampil sudah enkapsulasi 7, kemudian enkripsi 7 dan 6, dan enkripsi 6 ini sudah bisa melewati beberapa router ya, router pertama, kedua, dan ketiga. Oke, sudah selesai. Baiklah, terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak. Apabila masih ada kekurangan dan masih ada kesalahan pada praktikum saya, mohon dimaafkan. Semoga segala usaha dan hasilnya mendapatkan yang terbaik. Terima kasih. Saya sangat antusias untuk belajar, dan saya berharap melalui kegiatan ini kita semua dapat menambah wawasan, saling berbagi pengalaman, serta memperkuat pemahaman dalam bidang mata kuliah keamanan jaringan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman dan kerjasamanya. Semoga kegiatan tutorial online ini selalu dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sedikit ada kata-kata, kesuksesan tidak lahir dari langkah besar, tetapi dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.